Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IK24A, Prodi Ilmu Komunikasi, kelompok 1 pengantar ilmu sosial, akan membuat video wawancara mengenai tempat bersejarah sekaligus tempat ibadah yang masih eksis hingga saat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu sosial dengan dosen pengampu Ibu Dina Kholis Azizah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri satu-satu dengan berurutan mulai dari sebelah kanan. Baik, perkenalkan nama saya Radita Syafarilah dengan NIM 2402111109. Perkenalkan, saya Lilis Nuraini dengan NIM 240111090. Perkenalkan, saya Tiara Fitriani dengan NIM 240211007. Perkenalkan, nama saya Putri Jian Salsabila dengan NIM 240211087 dan dengan salah satu anggota kami yang berhalangan hadir, yaitu Arif Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IK24A, Prodi Ilmu Komunikasi, kelompok 1 akan membuat video mengenai tempat bersejarah sekaligus tempat ibadah yang masih eksis hingga saat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu sosial dengan dosen pengampu Ibu Dina Kholis Azizah. Sekarang kami sedang bersama juru kunci daripada Masjid Al-Karomah. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Pak sebelumnya? Saya nama Ahmad Fanani. Ya betul. Iya. Lalu boleh tahu Pak mengenai sejarah dari masjid ini itu seperti apa dulunya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah UMC Cirebon yang telah hadir ziarah atau ke Masjid Al-Karomah Desa Depok. Masjid ini adalah salah satu masjid tertua di daerah Cirebon yang didirikan sekitar abad ke-15 atau 1500. Dulu masjid ini didirikan bertujuan selain untuk syiar agama Islam juga untuk sebagai wadah pertemuan para wali yang ada di Cirebon. Karena zaman itu masih Islam belum menyebar luas, maka diperlukan satu tempat di Padepokan untuk terlaksananya misi menyebarkan Islam khususnya di tanah Cirebon. Di samping diutus dari Kanjeng Sunan Syekh Sarif Hidayatullah dan Sunan Gunung Jati sebagai pemangku dari Kesultanan Cirebon, maka beberapa wali yang diutus untuk mendirikan masjid diantaranya Syekh Pasiraga, Syekh Maujud dan yang lainnya. Akhirnya masjid ini alhamdulillah dalam jangka waktu 1 hari bisa didirikan. Masjid ini berukuran 9x9 meter, cuma karena berkembangnya zaman dan bertambahnya penduduk di Desa Depok maka diperluas, tapi tidak merubah bangunan asli dari masjid itu sendiri. Masjid ini lebih dikenal oleh masyarakat luas khususnya di daerah Cirebon dan sekitarnya Masjid Abang atau Masjid Keramat Depok atau Masjid Jantung, karena satu masjid ini berada di tengah-tengah sawah, di depan sawah, terus berada di aliran sungai Kali Jamblang. Jadi untuk melaksanakan ibadah dan juga untuk yang lainnya merasa nyaman dan tenang karena jauh dari lingkungan khususnya dari masyarakat dan tidak terganggu oleh yang lainnya. Jadi insya Allah kami selaku yang mengelola, mengurus masjid ini insya Allah selalu menjaga baik itu dari bangunan dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Berarti kalau dari awal pembangunannya itu yang 1 hari di bagian mana saja Pak kalau boleh tahu di awalnya Di depan saja, di depan maksudnya yang masjid di depan ini kan terdiri dari berbagai tempat, ada yang depan sebagai masjid sebagai bangunan utama, terus ada samping sebagai tempat khusus untuk perempuan atau tempat perempuan gitu ya. Terus yang tengah, terus yang ini kan serambi maksudnya. Betul. Terus ada juga pendopo dan juga yang parkir. Jadi kalau yang asli ya itu yang di depan, yang masjidnya. Cuma kalau dari sekilas dari jauh kan nggak kelihatan karena ketutup sama bangunan yang baru. Tapi bangunan baru juga mengikuti bangunan masjidnya. Oh iya, jadi masih ada ciri khasnya Masih ya ada Pak. ciri khasnya. Jadi kalau untuk saat ini Pak yang masih asli gitu bangunannya apa saja Pak kira-kira? Kira-kira
juga kalau yang asli yang masih ini kan seperti mimbar itu tempat apa namanya, tempat khutbah, tempat khutbah, terus tiang sebagai saka dari bangunan itu sendiri. Kalau yang lainnya kan sudah tambal sulam karena tergerus zaman gitu ya. Tapi yang masih tersisa seperti mimbar, tiang saka, dan juga ya tambal sulam lah, tambal sulam. Oh iya Pak, kami juga mendengar informasi jika dulunya di sini itu ada beduk Pak. Lalu dipindahkan ke Masjid Panongan, apakah itu betul atau tidak Pak? Itu zaman udah lama sekali, jadi saya juga. Tapi kalau ceritanya sih ya, dulu kan kalau zaman dulu sebagai tanda masuknya waktu atau memanggil masyarakat sekitar waktu sholat, ya adanya pasti zaman dulu pasti ada beduk, ada kentongan. Cuma di sini entah kapan apanya sudah tidak ada. Gitu. Sudah dipindahkan. Iya. Kalau Pak Fanani sendiri sudah berapa lama kira-kira menjabat sebagai juru kunci di Masjid Al-Karomah? Sekitar kurang lebihnya ya 4-5 tahun. Itu sudah lama ya berarti? Ya lumayan. Iya. Berarti di sini itu banyak yang berkunjung dari kota lain Kak Pak? Misal dari luar kota atau mungkin dari kota Cirebonnya gitu? Oh iya, ini kan selain tempat masjid sebagai tempat ibadah, tempat kegiatan agama Islam juga dijadikan sebagai tempat wisata religi. Makanya banyak sekali penziarah baik itu dari Cirebon sendiri atau dari luar Cirebon. Bahkan dari luar Jawa juga ada. Karena satu ingin melihat sejarah tentang bangunan yang masjid yang masih asli. Kalau yang lainnya kan mungkin sudah modern lah, masjid modern. Terus ditambah lingkungannya nyaman ini, yang merasa para penziarah tenang. Ini karena suasananya tuh mendukung sekali. Ditambah masjid ini juga sebagai tempat bagi para musafir atau orang yang sekedar beriktikaf atau sekedar hanya pengen ziarah saja itu ada. Karena di sini juga terdapat selain masjid, di sampingnya juga ada para wali kuburannya, makbaranya. Yaitu diantaranya Syekh Maujud yang ada di samping masjidnya. Terus juga ada Syekh Basiraga yang di sekitar 100 meter dari masjid. Jadi selain untuk beribadah juga sekalian ziarah ke makam para wali. Ya berarti masjid ini masih kental sekali akan budaya dan ciri khasnya ya. Bisa dilihat dari penampakan masjidnya sendiri sangat amat mengandung unsur tradisional. Dari mulai sakanya, dari mulai bangunannya itu masih sangat asri teman-teman. Jadi suasana di sini pun masih adem istilahnya, untuk beribadah pun akan sangat khusyuk seperti itu ya. Lalu mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Baik Pak, mungkin untuk apa ya Pak, kayak apa yang warga sini rasakan gitu akan adanya masjid di ini, dampak bagi masyarakat? Kalau untuk masyarakat yang satu pasti mendukung karena salah satu desanya terdapat satu tempat yang masjid kuno atau yang bisa dilindungi dan bisa dilestarikan. Jadi masyarakat segini mendukung dan insya Allah selalu ikut menjaga. Tergantung nanti bagaimana, misalnya ada pembangunan, pasti masyarakat di sini mendukung. Karena alhamdulillah sampai sekarang masjid ini ya kalau dilihat secara mata masih kelihatannya bagus, tapi kan pasti ada yang bocor, ada yang rusak sana sini kan pasti gitu kan pasti. Jadi masyarakat sangat mendukung dan dengan adanya masjid ini juga terbantu ekonominya. Iya betul Pak. Karena banyak penziarah pasti kan ya cuma belum ada ciri khas oleh-oleh misalnya kan, kalau mungkin di tempat lain kan ada, kalau di sini tapi dengan adanya masjid Keramat ini maka dengan sendirinya masyarakat ikut terbantu, baik itu ekonomi usaha perdagangan atau yang lainnya. Jadi merasa apalagi kalau malam Jumat itu kan banyak pedagang yang ya diuntungkan lah dengan adanya masjid ini, diuntungkan. Dan menambahkan pendapatnya, karena saya sebagai warga Depok juga jadi merasa bangga dengan masjid ini gitu, karena masjid ini cukup dikenal oleh khalayak umum karena keasriannya, karena sejarahnya juga. Jadi mungkin saya juga merasa bangga akan adanya masjid ini dan sangat membantu juga untuk peribadahan masyarakat sekitar sini, seperti itu. Lalu ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin dari teman-teman? Jadi pertanyaannya simpel aja
aja Pak. Jadi Iya. di malam Jumat kan pasti ada kegiatan-kegiatan ritual khusus ya umat muslim. Dari masjid ini kan termasuknya juga sangat legendaris ya. Ada nggak sih Pak apa ritual dari zaman turun temurun gitu yang Masih. dilakukan malam Jumat gitu, masih ada nggak? Kalau secara enggak, jadi hanya sekedar anu lah, apa, tahlil, ibadah. Kalau ritual yang ya kayak ada di daerah lain, misalnya ada begini-begini, kalau di sini sih sudah nggak ada gitu kan, kecuali orangnya minta. Kalau secara umum gitu, maksudnya malam Jumat mengadakan kayak mandi bareng atau apa itu nggak ada. Iya, jadi murni kegiatan yang unsurnya Islam. Umum aja. Iya. Oh ya Pak, jadi kan ketika ibadah, misalnya ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha gitu kan Pak, kan ada sholat Id. Di sini tuh sepengetahuan saya yang sholat itu laki-laki saja Pak, jamaah laki-laki saja. Itu kenapa ya Pak? Boleh dijelaskan? Ya kalau itu belum tahu ceritanya. Tapi yang jelas kalau masjid ya memang harusnya begitu kan. Afdolannya tuh secara ini dipisah antara kalau mungkin kalau zaman sekarang kan ada di lapangan digabung. Tapi yang lebih afdol itu ya untuk laki-laki di masjid, untuk perempuan dipisah. Entah itu di musola atau di tempat lain. Cuma kan karena perkembangan zaman, karena orang pengennya karena momennya momen lebaran itu ngumpul, akhirnya dijadikan di lapangan. Tapi alhamdulillah kalau di Depok masih dijaga karena tujuannya malah yang wajib juga, yang harusnya yang sholat kan yang laki-laki. Lebih disunahkan, kalau wajib sih bukan ya, sunah lebih mukanya itu laki-laki. Tapi karena ya semua orang perempuannya pengen mengadakan, maka ditempatkan di musola. Jadi nggak ada tujuan apa-apa, nggak ada ini, cuma untuk menjaga lah, intinya kan menjaga. Apalagi kan momennya momen lebaran, saling memaafkan gitu kan. Nanti kan kalau dibarengkan sudah masjidnya masjid keramat, nanti takutnya yang aneh-aneh gitu kan. Iya betul. Lalu dari bangunan batanya seperti ini ya Pak, terlihat seperti ada unsur budaya Cinanya ya Pak. Apakah ada gabungan antara budaya Cina dan bangunan ini mungkin ya Pak? Iya, karena secara keseluruhan masjid ini lebih ke arah keraton ya. Kayak keratonnya dibandingkan dengan masjid. Orang lain kan dari jauh juga kan, masa masjid begitu kan. Jadi lebih ke keratonnya. Ya mungkin karena waktu itu zaman-zaman masih Kesultanan Cirebon, antara Kesultanan Cirebon dengan Cina kan masih nyambung. Oh iya betul. Jadi masih lebih kental ke Cinanya daripada ke Arabnya. Oh iya. Iya, jadi bangunannya identik dengan seperti bangunan Cina. Ada ya bangunan Cina lah. Tapi tidak ada unsur apa-apa, hanya sekedar waktu itu mungkin kan karena zamannya masih kerajaan gitu. Jadi karena masjid ini didirikan selain di bawahan Kesultanan Cirebon, juga kan para pendirinya atau pengurusnya waktu itu juga para penggede Kesultanan Cirebon. Jadi intinya tidak merubah dengan yang di Cirebonnya, jadi disamakan. Iya, lebih dikenal dengan kayak keraton lah kalau di Jawa Keraton dibandingkan dengan masjid itu sendiri. Tapi ya bentuk ada ciri dari masjid sendiri seperti saka. Oh iya betul. Dari tiang-tiang itu kan mencirikan bahwa itu asli dari Nusantara gitu kan ya. Jadi intinya masjid ini gabungan asli Nusantara dengan Cina dan Arab sebagai tempat untuk melaksanakan ibadahnya. Makanya namanya masjid. Kalau mungkin zaman dulu kan, tapi zaman dulu sih bukan masjid, namanya surau atau apa tajuk langgar. Iya kan, karena masjid kan waktu zaman sekarang lah. Ya memang masjid cuma orang Indonesia lebih kenalnya tajuk. Iya betul. Makanya sampai Sunan Gunung Jati juga titipnya kan titip tajuk. Iya. Bukan masjid kan ya. Betul, Padahal tapi kan sama. Kalau masjid ya pasti tajuk. Kalau tajuk belum tentu masjid. Iya. Lalu untuk sakanya sendiri nih Pak, ada simboliknya nggak Pak atau? Iya, kalau yang ini kan makna. Kalau yang di depan masjid asli itu kan jumlah siangnya ada 17. Itu mengingatkan kita bahwasanya dalam satu hari satu malam ada 17 rakaat yang jangan sampai ditinggal. Itu kan tiang ada 17, terdiri dari 4 sebagai tiang utama atau soko gurunya. Terus 4 berarti 12 sebagai penyangganya, penarinya, dan 1 sebagai
tengah-tengah di antara imam dan mimbar. Jadi jumlah tiang itu ada 17, mengingatkan kita bertujuan untuk jangan sampai lupa bahwasanya satu hari satu malam itu 17 rakaat. Kalau yang di sini kan berarti bangunan baru. Oh iya. Jadi mengikuti bangunan. Iya betul. Jadi filosofinya belum ketemu, tapi ya itu mengikuti bangunan. Karena orang zaman dulu pasti sakannya tuh zaman dulunya 17 itu 4 yang gede, yang besar-besar sebagai tiang saka gurunya, terus yang 12 sebagai ya sebagai anulah penumpangnya gitu ya. Terus nanti satu sebagai ciri ada imamnya gitu. Makanya 17 rata-rata karena masjid kuno. Cirinya itu dari mencirikan bahwasannya itu masjid kuno atau tidak, yaitu dari saka itu. Nanti salah satu orang yang ini pasti tahu, oh iya ini. Kalau sekarang kan pakainya coran, coran. Kalau dulu pakai kayu. Wah, ternyata menarik sekali ya background daripada Masjid Al-Karomah ini. Masih mengandung banyak sekali unsur sejarah yang mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu. Maka dari itu maksud daripada video ini untuk mengenalkan teman-teman akan sejarah daripada masjid yang masih kental akan budaya, adat istiadat seperti itu ya teman-teman. Pak, di sini kita mohon izin untuk menge-shoot video mungkin ya dari masjid ini ya Pak. Aku boleh dong? Boleh. Jadi gini Pak, ini kan udah mulai masuk ke era modern ya Pak ya. Jadi kalau misalkan nanti sewaktu-waktu ini tuh bakalan jadi apa ya, kayak desa industri mungkin, atau enggak nanti kan kayak seperti yang di Sunan Gunung Jati gitu Pak, kayak banyak orang jualan dan lain sebagainya. Itu Bapak sebagai juru kuncinya itu setuju nggak Pak kira-kira? Nanti kan bakal rame gitu Pak ya. Kalau sekarang malah dari desanya itu sendiri sudah dijadikan desa wisata. Oh iya. Desa wisata. Jadi ya secara tidak langsung nanti juga dampaknya ekonominya ya pasti berubah. Tapi ya yang penting selagi tidak merubah dari isi dari masjid, maksudnya kegiatannya terus Tidak merusak ya Pak? tidak merusak lah, tidak merusak, insya Allah akan mendukung. Cuma kalau udah merubah misalnya ya masjidnya dibongkar dan ganti yang baru ya itu beda. Tapi insya Allah kalau masjid karena ini sebagai simbol dari Depok itu sendiri, insya Allah nanti masyarakat juga nggak bakalan mau kalau dirubah. Tapi kalau secara wisata religi ya mungkin lebih ke ekonomi masyarakatnya gitu kan. Ya, kalau masjidnya atau kegiatannya atau isinya bakal di dalamnya juga ya tidak rubah. Kalau kegiatannya kan tetap jalan gitu kan kegiatan. Terima kasih Pak. Dari sini. Jadi Awal mulanya tuh, awalnya tuh kan muter-muter dari tempat. Terus duduklah di sebelah ini Depok. Makanya Depok ada cerita bahwa Depok itu dari Depok. Iya. Depok kan kedodok, mana Depok, mana Depok. Atau sejarah juga mengatakan Depok itu dari Padepokan karena dulunya kan ada masjid pasti ada inilah tempat ngajinya, bukan sekedar masjidnya aja kan itu. Jadi beliau para wali duduk di sini langsung melihat Ka'bah. Masya Allah. Jadi akhirnya kan depan menjelas ke imam langsung duduk di sini muter-muter. Jadi makanya ya di depan ya masjid. Jadi searah. Jadi orang zaman dulu kan ya karena punya kelebihan ya, para wali kan punya kelebihan. Jadi karena melihat langsung Ka'bah di depan, jadi ya masjid harus di depan. Jadi itu hasil istiqoroh muter-muter. Ya bukan asal pengen bikin masjid aja enggak, punya tanah bikin masjid enggak. Jadi hasil istiqoroh muter-muter, terus duduk, leprok, akhirnya nama Depok ya. Terus melihat Ka'bah, akhirnya langsung didirikan masjid. Ya sampai sekarang karena ya nggak mungkin bangunan segini bisa kuat sampai ratusan tahun kan, kalau bukan para wali yang bikin kan begitu. Ya walaupun ada tambal sulam, tapi kan secara keseluruhan masjid ini masih kokoh dari abad ke-15. Nah itu kalau masjid asli depan, kalau samping tambahan. Berarti bagian sini juga tambahan? Berarti yang pertama itu ya Pak ya? Pertama itu karena kan ini kan penduduk nambah dibangun. Saya kecil ini nih 9 kali 9 ya kalau nggak salah. Iya, tadi. 9 Iya, yang pertama. Nah ini bangunan, ini saya kecil masih udah ada gitu. Kalau itu belum ada, yang samping. Dulunya tempat katil malah. Iya, kalau di masjid kan umum kan, sampingnya pasti ada katil atau keranda tuh ya. Tapi karena dipindah kerandanya di buyut, akhirnya di tempat buat tempat ya nambahlah buat jamaah. Jadi itu yang pertama, kedua, terus ketiga, terus nanti ini ke depan. Dari luar aja. Tekan. Iya, semua.
Jadi yang ke-17 Saka itu ini apa ini Mas? Oh iya betul. Nah, yang lainnya kan ada 12. Oh iya. Terus satu, yang itu yang tengah-tengah, yang itu pembatasnya. Jadi 17 semua. Ini juga masih asli. Ya ada yang tambal sulam ya. Yang udah keropos tambal sulam. Yang asli ini Jadi yang dimaksud masjid gantungnya itu bagian sini tak Pak? pengimaman. Oh pengimamannya. Cuma karena perkembangan zaman ditutup. Jadi akhirnya nggak gantung lagi. Oh jadi tadinya nggak terbuka Pak? Ya nggak tahu saya juga. Pengimamannya katanya sebegini nih. Ini misalnya ini kali nih ya. Iya betul. Ini pengimamnya begini tuh. Oh jadi ngambang ya? Jadi di atasnya gitu. Jadi itu filosofi Iya, kenapa Pak. dikatakan sebagai masjid Masjid gantung. Nah itu di depannya pengimaman. Oh iya. Kalau ini kan enggak. Ini kan pas kali itu sungai. Oh iya betul. Jangkang. Ini asli semua sama atas. Kemudian juga ya kemudian pasti udah dirubah lah karena Iya. zaman. Ya, semua udah. Iya, sudah. Baik Pak, terima kasih banyak atas ketersediaannya untuk kami wawancara ya Pak. Maaf jika dalam prosesnya banyak sekali kata-kata kami yang salah atau menyinggung mungkin ya Pak, mohon maaf. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurangnya mohon maaf karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.